Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi kita berjumpa di dalam pembelajaran PPKN. Hari ini kita akan belajar dengan topik yang masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam hak dari seorang warga negara. Dan di pertemuan kali ini kita akan banyak membahas tentang kasus-kasus apa saja yang itu sering dilakukan oleh warga negara terhadap pelanggaran hak warga negara lain dan juga pengingkaran kewajiban dari seorang warga negara. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ada 4, yaitu yang pertama, siswa dapat merinci faktor-faktor internal maupun eksternal penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memberikan solusi terhadap terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang terakhir, dan ini menjadi harapan bagi kita semua, yaitu bahwa setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menjadi seorang warga negara yang baik, yaitu ditunjukkan dengan cara menjalankan kewajibannya sebagai seorang warga negara. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang faktor penyebab munculnya sebuah pelanggaran hak warga negara maupun pengingkaran kewajiban warga negara. Ada dua faktor penyebabnya. Yang pertama adalah faktor dari dalam dan yang kedua adalah faktor dari luar. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah faktor dari dalam itu adalah penyebab munculnya seseorang melakukan pelanggaran hak terhadap warga negara lain ataupun pengingkaran kewajibannya sebagai seorang warga negara, di mana munculnya itu berasal dari dalam, dipengaruhi oleh dirinya sendiri, tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal atau faktor-faktor lain. Jadi ini murni dilakukan karena dorongan dari dalam. Kemudian yang kedua adalah faktor dari luar. Kalau faktor dari dalam penyebabnya itu dalam dirinya sendiri, kalau faktor dari luar itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Nah, yang pertama, faktor dari dalam itu ada beberapa. Yang pertama adalah sikap egoisme. Nah, apa itu sikap egoisme? Sikap egoisme sejatinya merupakan sebuah motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Nah, jadi egoisme adalah merupakan sebuah sikap atau tindakan di mana yang menjadi apa namanya titik ataupun menjadi fokusnya adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, di mana sikap egoisme ini lebih cenderung ke konotasi negatif, di mana dia bahkan bisa dan bertindak untuk menguntungkan dirinya sendiri meskipun dia harus melanggar hak-hak dari orang lain. Nah, di situ ada cuplikan gambar. Nah, kita tidak asing ya dengan gambar ini. Ini adalah salah satu scene ataupun adegan serial komedi Mr. Bean. Di mana ketika Mr. Bean pergi ke rumah sakit dan dia hendak mengambil sebuah nomor antrian, ternyata nomor antrian itu sangat panjang. Nah, di sebelahnya ada seorang pasien lagi, dan mirisnya adalah pasien tersebut seorang wanita yang dia tidak bisa bergerak karena seluruh tubuhnya itu dibalut dengan perban. Dan ketika Mr. Bean melihat nomor antriannya ternyata lebih kecil daripada nomor antrian yang dimiliki, kemudian di situ dia bertindak curang. Dia mengganti nomor antrian wanita tersebut dengan nomor antrian si Mr. Bean. Sehingga si Mr. Bean bisa mendapatkan nomor antrian yang lebih cepat. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sikap egoisme di mana seseorang itu rela untuk melakukan apapun, bahkan sampai melanggar hukum, melanggar aturan, melanggar norma untuk kepentingannya diri sendiri. Dia tidak memperdulikan orang lain apakah akan menderita atau tidak. Nah, kemudian yang kedua adalah
rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara itu mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan yang ada di dalam sebuah negara itu saling terikat satu dengan lainnya dalam sebuah kaidah dan juga aturan di dalam aturan negara. Kalau di Indonesia berarti aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di mana seharusnya seorang warga negara itu di dalam bersikap, berperilaku, bertindak itu senantiasa mengedepankan yang namanya rasa persatuan dan juga kesatuan, di mana seseorang itu satu dengan lainnya, kelompok satu dengan lainnya tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan egonya diri sendiri, tetapi itu dalam rangka untuk kepentingan bersama. Dan di mana salah satu ciri juga dari sikap kehidupan berbangsa dan bernegara juga ditunjukkan dengan kerelaan atau keikhlasan itu yang didasari atas kesepakatan bersama. Jadi berbangsa dan bernegara ini juga sudah tercermin di dalam peristiwa sejarah yang dilakukan oleh para founding father kita, sebut saja ketika perumusan Pancasila, di mana pada awalnya ada perdebatan sengit antara kaum ataupun kelompok nasionalis dan agamis itu, tetapi karena mereka menyadari mereka adalah satu bangsa, satu negara yaitu Indonesia, dan mereka tidak mewakili kelompok atau golongan masing-masing, maka di situ munculnya sebuah konsensus, muncul sebuah yang namanya kesepakatan bahwasanya oke, kita akan mengganti sila pertama dengan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Sehingga masing-masing kelompok, masing-masing agama, masing-masing kepercayaan hak-haknya bisa terakomodir. Nah, tetapi kita melihat di zaman sekarang sangat disayangkan ketika rasa nasionalisme, kemudian kesadaran akan berbangsa dan bernegara sudah mulai luntur begitu. Sebut saja banyaknya peristiwa terorisme, kemudian peristiwa demonstrasi yang mengakibatkan konflik antar dua kelompok begitu, dan juga peristiwa-peristiwa yang lain karena mungkin faktor politik, faktor ideologi, faktor kepentingan masyarakat kemudian tidak melihat bahwa yang mereka hadapi, yang mereka lawan adalah sama-sama sebagai warga negara Indonesia, sebagai satu saudara sebangsa dan setanah air. Kemudian faktor yang kedua adalah sikap tidak toleran. Nah, sikap tidak toleran itu berarti adalah sebuah sikap yang tidak memperlihatkan adanya saling menghormati, menghargai antar kelompok atau antar individu, baik itu perseorangan maupun kelompok dalam lingkungannya. Nah, sikap toleransi ini juga sayang sekali di masa-masa sekarang ini juga mulai luntur ya gitu, dimana sebetulnya para founding father juga sudah memberikan teladan, memberikan yang namanya sebuah contoh kepada para generasi muda, generasi penerus bangsa untuk menjaga toleransi. Contohnya tadi seperti ketika perumusan Pancasila, kemudian ketika mereka sedang bersidang memutuskan sesuatu hal yang penting, tetapi kemudian mereka mengesampingkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, dan toleransi untuk apa? Untuk mencapai sebuah konsensus bersama. Nah, kemudian selanjutnya adalah, faktor eksternal. Kalau faktor internal atau faktor dari dalam ini adalah munculnya karena murni dari dalam diri seseorang. Kalau faktor eksternal ini karena adanya pengaruh dari luar. Nah, misal contohnya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau abused power dalam istilah bahasa Inggrisnya. Jadi penyalahgunaan kekuasaan itu adalah sebuah penyimpangan dalam jabatan. Itu merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum. Penyalahgunaan kekuasaan yang juga bisa berarti seseorang menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi mereka. Kita menyadari bahwa jabatan ataupun posisi yang diberikan kepada negara, kepada seseorang itu adalah sebuah amanah, sebagai sebuah hal yang sepatutnya itu dijaga,
yang seharusnya itu dilakukan dengan baik. Kenapa? Karena orang tersebut yang mendapatkan sebuah jabatan, selain mereka bertanggung jawab kepada negara, bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi mereka bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena mereka mendapatkan itu memang karena itu adalah anugerah, itu karena rahmat daripada Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan di dunia, di dalam mereka melakukan jabatan, itu akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya saja di dunia, itu, tetapi juga di akhirat nanti. Dan ketika seseorang pejabat yang itu lalai ataupun menyalahgunakan kekuasaan jabatannya, selain mereka akan mendapatkan hukuman di dunia, misalnya hukuman penjara ataupun denda, tetapi di akhirat nanti mereka juga akan mendapatkan pertanggungjawaban dari Tuhan. Nah, contohnya apa? Misalnya koruptor. Nah, koruptor itu adalah sebenarnya adalah pejabat ya, pejabat yang dipilih oleh masyarakat seperti halnya mungkin presiden, anggota DPR, anggota parlemen yang lainnya, bupati, wali kota, gubernur. Tetapi mereka ada juga yang dipilih langsung oleh negara begitu. Dan tidak sedikit dari para pejabat kita yang itu lalai, bahkan tidak amanah di dalam menjalankan jabatannya. Misalnya dengan melakukan tindak pidana korupsi, penyuapan, kemudian kolusi, yaitu menggunakan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi juga kepentingan kolega, kepentingan kelompok, kepentingan keluarganya, begitu. Nah, dan akhir-akhir ini di masa pandemi kita juga dikagetkan ya dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Menteri Juliari Batubara, yaitu Mensos gitu, di mana situasi pandemi yang seharusnya masyarakat Indonesia itu merasa prihatin, kemudian saling bahu-membahu untuk keluar dari pandemi COVID-19, tetapi justru oleh sang menteri ini jabatannya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya dengan mengambil untung dari bantuan sosial yang harusnya diterima oleh masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, ini jelas-jelas bukan sebuah tindakan yang mencerminkan seorang negarawan, tindakan yang tidak mencerminkan seseorang yang itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukanlah sebagai pejabat yang mencerminkan seseorang yang bisa dipegang janjinya, yang bisa diteladani sikap dan juga tindakannya. Kemudian selanjutnya adalah ketidaktegasan aturan. Nah, ini juga menjadi sebuah persoalan ketika aturan itu tidak menuliskan ataupun mengatur sesuatu yang sifatnya itu pasti, gitu. Adanya ambiguitas, abu-abu, gitu. Dan kemudian yang kedua adalah tidak juga adanya sanksi yang tegas itu. Misalnya seseorang melanggar sebuah aturan hukum, misalnya membuang sampah itu hanya peringatan ataupun mungkin denda 10.000 atau 25.000. Jelas-jelas itu tidak akan memberikan efek jera kepada seseorang gitu. Apabila dia melakukan sebuah pelanggaran hukum ataupun dia pengingkaran terhadap kewajibannya sebagai seorang warga negara. Nah, ini ada salah satu contoh negara yang begitu ketat di dalam penegakan hukumnya atau law enforcement-nya. Nah, contohnya adalah negara Singapura. Nah, negara Singapura adalah salah satu negara kecil di Asia Tenggara, umurnya juga belum begitu lama juga ya, hampir sama dengan Indonesia, bahkan lebih tua daripada Indonesia. Tetapi Singapura adalah negara yang maju. Tingkat korupsinya sangat rendah, bahkan kalau tidak salah peringkat tiga besar di dunia, setara dengan negara-negara di Eropa. Kenapa? Karena ya di sana negara Singapura menerapkan sebuah hukum yang tegas di sana. Contohnya ketika seseorang membuang sampah di Singapura atau meludah, mereka akan didenda 10.000 dolar Singapura. Itu adalah salah satu denda yang begitu tinggi sekali begitu di sana. Meskipun itu hanya sepele ya, membuang sampah, entah puntung rokok, bungkus permen ataupun ya sampah plastik kecil, tetapi di sana hukumannya sangat tegas. Nah, oleh karena itu maka masyarakat di Singapura enggan ataupun bahkan takut untuk melakukan yang namanya sebuah tindak pidana pelanggaran hukum begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ketidaktegasan dari
aparat penegak hukum. Nah, kalau tadi berkaitan dengan aturannya, kalau sekarang berkaitan dengan orangnya yang menyelenggarakan ataupun orang yang melakukan penegakan hukum. Misalnya apa? Polisi, hakim, jaksa, kemudian pejabat KPK begitu. Nah, jika aturannya sudah baik, tidak ada ambiguitas ataupun apa namanya aturannya sudah jelas, kemudian yang kedua dari segi sanksinya juga tegas dan juga berat, tetapi jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang tegas, maka itu sama saja begitu. Misalnya sudah jelas di dalam peraturan hukum Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seseorang yang itu menerobos lampu lalu lintas atau tidak memakai helm didenda sekian ratus ribu atau jika tidak subsidiar kurungan berapa hari. Tetapi ketika pelaksanaannya ada pelanggar hukum tidak memakai helm atau melanggar lampu lalu lintas, ternyata ada praktek suap di sana. Hanya dengan membayar mungkin 50 ribu ataupun karena yang ditilang itu saudara dari aparat tersebut, maka akhirnya dibebaskan. Nah, itu adalah salah satu faktor-faktor juga kenapa kok warga negara itu sering melakukan pelanggaran terhadap apa namanya hak warga negara dan juga pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Kenapa ya? Karena ketidaktegasan dari aparat penegak hukum itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah kemajuan teknologi. Ini juga menjadi penyumbang ataupun faktor di dalam terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita tahu bahwa di era industri 4.0 dan sosial 5.0 sekarang ini, kemajuan teknologi berkembang sangat pesat. Kita tidak bisa melepaskan diri dari kemajuan teknologi. Adanya HP, kemudian laptop, Android, dan kemudian perangkat teknologi yang lain sebagainya, artificial intelligence, augmented reality, dan lain sebagainya, itu adalah salah satu ciri ataupun bukti dari kemajuan sebuah teknologi. Nah, termasuk di dalam seseorang berkomunikasi. Nah, di era digital sekarang ini, eh, manusia ataupun warga negara itu tidak hanya saja menghabiskan waktunya bersosialisasi di dunia nyata, tetapi di dalam lingkungan digital, gitu, atau digital environment. Nah, di dalam seseorang itu berkomunikasi antar orang lain, antar warga negara, bahkan dengan warga negara lain, mereka tidak boleh lepas yang namanya etika digital. Misalnya, ketika seseorang itu berkomunikasi di dunia nyata, kan orang juga harus mengedepankan namanya sopan santun. Etika misalnya menggunakan bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang tidak istilahnya apa namanya kasar, tidak ada unsur pornografi, suku, agama, ras dan lain sebagainya. Begitu juga ketika seseorang berkomunikasi dalam dunia digital juga harus mengedepankan itu. Orang tidak boleh yang namanya menyampaikan sebuah ujaran kebencian, apalagi tidak didasari dengan fakta dan data. Kemudian yang kedua, saling hujat satu dengan lainnya, memaki-maki seseorang dengan kata-kata yang kasar. Nah, itu adalah salah satu faktor juga uh, bentuk dari seorang itu tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang warga negara yang baik, khususnya dalam hal berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain di dunia maya atau dunia digital. Nah, maka sering sekali kita mendengar di media sosial ataupun di berita banyak orang yang sudah terjerat Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik begitu. Nah, Undang-Undang ITE ini sebetulnya bukan undang-undang yang hendak menekan ataupun mengekang seorang warga negara untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya, baik itu kepada orang lain, kepada kelompok, tetapi juga kepada negara. Bukan seperti itu, bukan untuk membatasi, tetapi Undang-Undang ITE lebih kepada aturan-aturan untuk masyarakat ataupun warga negara itu tetap menjalankan kewajibannya berkaitan dengan etika digital tadi, etika di dalam berkomunikasi, etika di dalam menyampaikan aspirasi ataupun pendapatnya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah beberapa kasus pelanggaran hak warga negara di Indonesia yang masih menjadi sebuah persoalan serius dan masih ada sampai sekarang. Misalnya tentang tadi ya sikap egoisme tadi, begitu.
Nah, apa namanya, banyak sekali orang-orang yang adanya sikap egoisme begitu. Orang-orang mementingkan yang namanya kepentingan dirinya sendiri, kepentingan agamanya, kepentingan sukunya begitu. Nah, misalnya itu ada Komnas HAM menemukan 23 kasus rumah ibadah sepanjang 3 tahun terakhir gitu. Jadi karena faktor agama, karena faktor mungkin kebencian terhadap agama lain, akhirnya mereka dengan seenaknya sendiri menutup tempat ibadah orang lain. Gitu. Kemudian ada lagi warga Swakul, kami takut jika bila sakit tidak dirawat dan berobat ditolaknya. Ada satu juga pelanggaran hak warga negara dalam bidang kesehatan. Begitu. Ada bahkan sebuah pernyataan ya, orang miskin dilarang sakit. Nah, itu adalah salah satu bentuk juga di mana pelanggaran hak warga negara masih terjadi. Seseorang itu sulit untuk mendapatkan akses kesehatan. Jadi entah orang miskin, entah orang kaya, pejabat atau tidak, itu sudah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar bahwa warga negara itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian ada lagi terbongkar kasus bansos, PKH bikin negara rugi 3,5 miliar. Nah, ini adalah bentuk korupsi juga di tengah pandemi COVID-19, di mana pejabat kita tidak ada rasa empati, tidak ada rasa yang namanya kasihan terhadap warganya, tetapi juga negaranya, tetapi justru mengambil keuntungan di tengah situasi yang memprihatinkan sekarang ini. Kemudian ada lagi di dalam bidang pendidikan, diskriminasi dari seorang siswa di dalam pemilihan OSIS di Depok begitu. Ini juga masih terjadi ya di dalam dunia pendidikan, di mana meskipun itu sekolah umum, yaitu sekolah negeri, yang itu seharusnya bisa mengakomodir semua agama, semua kepentingan, semua kepercayaan kelompok, tetapi ada juga siswa yang masih mengalami namanya diskriminasi begitu. Kemudian ini adalah kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi ada beberapa tindakan-tindakan di mana warga negara tidak menjalankan kewajibannya. Misalnya di dalam bidang ekonomi, negara mengalami namanya kerugian 5,1 miliar. Kenapa? Karena banyak dari orang-orang yang itu tidak membayarkan pajak. Kemudian ada lagi pengingkaran kewajiban warga negara terhadap sarana prasarana, misalnya Polda Metro Jaya menetapkan 54 tersangka terkait perusakan fasilitas umum saat demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ini juga masih kita temukan di lingkungan sekitar kita, banyak warga negara yang malah justru merusak fasilitas umum, taman, kemudian trotoar, tembok-tembok dicoret-coret atau kegiatan vandalisme. Itu adalah salah satu bentuk juga pengingkaran kewajiban warga negara dalam bidang lingkungan, khususnya menjaga sarana dan juga prasarana umum. Kemudian di pandemi COVID-19 sekarang ini juga masih banyak ditemukan yang namanya pelanggar protokol kesehatan. Kemudian dalam bidang lingkungan juga pembuangan sampah oleh warga yang masih marak terjadi, khususnya warga-warga yang itu mungkin di pinggir jalan ataupun di bantaran sungai seringkali melanggar yang namanya ketaatan untuk menjaga lingkungan dengan membuang sampah sembarangan gitu. Ini adalah beberapa potret-potret kasus baik pelanggaran hak tetapi juga pengingkaran kewajiban dari seorang warga negara. Oke, baik, itu dia materi pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap dengan kita belajar tentang faktor-faktor penyebab, kemudian beberapa contoh-contoh kasus, kita bisa menarik hikmahnya. Bahwasanya kita harus menjadi warga negara yang baik. Menjadi warga negara yang eh, itu berkewajiban untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang warga negara. Dan kita juga tidak boleh melanggar hak dari warga negara lain. Karena pada dasarnya di mata hukum kita itu sama, memiliki hak dan juga kewajiban yang sama. Baik, akhir kata kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran PPKN berikutnya.